Ini untuk perempuan di Indonesia semua, ya. Bukan untuk mengucilkan, tapi kalian harus tahu, sebelum kalian memutuskan untuk mengandung seorang jabang bayi di dalam perut kalian, kalian harus pikirkan dulu masak-masak, ya. Pikirkan dulu mateng-mateng, ya. Anak itu bukan cuma dikandung, tapi selama dikandung ibunya harus dikasih vitamin, diberikan asupan yang terbaik. Apa yang masuk ke dalam mulut ibunya harus jadi vitamin untuk bayinya. Nggak bisa, ya. Kalian jangan kepedean ketika bantuin untuk biaya lahiran, enggak. Urus sendiri, karena kalian yang pengen punya anak. Nggak boleh. Nanti ya, kalian tuh akan difitnah kayak gue, seolah-olah gue menelantarkan anak, padahal tiga-tiganya anak gue urus sendiri. Nanti dibilangnya tidak sayang sama anak kurang kasih sayang, padahal selain kasih sayang, anak dibesarkan oleh materi dan pendidikan. Nggak bisa. Ya, gue bilang kok bisa kok ini, tapi nangislah seharian itu, nangis. Kenapa sih kau nangis? Ya sedih, manusiawi kalau gue nangis. Kecuali udah nggak nangis, nah itu dipertanyakan. Kenapa ini Nikita Mirzani udah nggak nangis? Apakah hatinya udah beku? Seperti es yang ada di Tromsø? Nah itu. Kalau gue masih menangis berarti hati gue masih tergerak. Dan gue kenapa sih sesantai ini ya? Karena banyak urusan guys, bukan cuma ini doang. Gue harus ngurusin anak gue yang 2 lagi, Aska dan Arkana. Gue harus ngurusin kerjaan gue, ya seperti yang kalian lihat. Walaupun gue banyak masalah, off air gue tetap kenceng. Terus belum lagi gue ngurusin bayi gue yang baru meletek ini, Miami, restoran mie ayam dan bakso. Jadi gue gak bisa guys disuruh terus merenung gitu. Daripada puyeng mending gue ke salon ngecat rambut. Daripada puyeng mendingan gue treatment di Bendings Klinik. Sekarang gitu aja guys. Punya masalah nggak apa-apa, hadapin masalahnya. Tapi jangan terlalu dipikirin sampai sakit, sampai nggak bisa makan gitu. Coba ambil. Kalian gak usah tanya-tanya yang lain, karena seperti yang tadi gue bilang, gue akan fokus ke kasus Polda Jatim yang sudah ditetapkan Waria Isa Zega menjadi tersangka, dan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Waria Isa Zega plus travel uler yang memberangkatkan. Di situ aja dulu guys, gak usah tanya kemana-mana karena percuma, gak akan gue jawab juga. Ya, kasih semua hati-hati. Ya, sudah cukup dipecah belahnya, sudah cukup sekarang fokus gue ke sana. Jadi kalian mau tanya apapun tidak akan gue jawab, kecuali yang tadi gue bilang. Kalian ngapain sih kasih gue gift bener deh. Ini kan kasusnya Waria Isa Zega yang sudah ditetapkan jadi tersangka di Polda Jatim kan sudah mau ending. Nah inilah yang gue bilang ending. Sebentar lagi akan ending. Apakah dia akan dibui atau dia tetap bebas melakukan bullying terhadap anak kecil. Tuh ya. Jadi fokus ke kasus Polda Jatim yang sudah menetapkan Waria Isa Zega menjadi tersangka. Itu dulu, jangan kemana-mana. Karena kasus ini sudah mau mendekati ending. Inilah yang gue bilang endingnya. Kalau kasus-kasus yang lain endingnya belum ada, tapi yang lain udah pada seneng. Padahal endingnya belum ada, belum mendekati ending. Kalau yang ini sudah mau mendekati ending. Jadi ke situ aja dulu ya. Rambutnya asli nggak? Asli tuh. Sekali lagi ngaji, iya. Teh Ati lagi ngaji. Kedengeran ya?
Jadi di rumah ini tuh ya diterapkan juga agama. Jadi buat para pembenci aku yang bilang, ya gimana ibunya ngasih contoh yang gak baik. Hey, saya tidak pernah memasukkan atau suruh tidur ya pacar-pacar saya di rumah. Mendingan di hotel. Paham? Kalau ini dipermasalahkan hanya cium pipi dipermasalahkan oleh para yang katanya musuh-musuh gua, itu urusan dia. Ya, mungkin dia percintaannya nggak happy. Tidak ada. Gue itu bukan dilahirkan dari keluarga yang tidak benar. Gue itu dilahirkan dari keluarga yang benar dan mengerti banget soal agama. Jadi kalau kata orang-orang luar yang, ya nih kita memberikan contoh, ya atur sendiri sama mulut kalian ya. Tidak ada seorang ibu yang memberikan contoh yang tidak baik, apalagi di dalam rumah. Gitu. Ya ibunya happy liburan ke Paris, ya harus happy lah. Liburan, masa liburan sedih-sedih? Liburan ya happy bawa anak-anak. Liburan tahun baru ke Paris, ke Tromso, ke Copenhagen. Perginya sama anak-anak. Tapi di fitnahnya katanya pergi pacaran. Kan aneh gitu, tapi nggak ada masalah lah. Biarkan orang bicara apa. Ya, biarkan orang bicara apa. Nanti aja. Kan udah banyak juga tuh video. Kan kalian juga bisa lihat tuh di YouTube gue. Gue perginya berdua atau rame-rame. Ya kan? Kecuali gue perginya berdua, bolehlah kalian ngejudge gue. Oh, ibunya sibuk pacaran. Enggak, gue liburan aja sibuk ngurusin anak. Dan kalau ada yang mempermasalahkan liburan gue, kayaknya kalian harus liburan juga deh. Setiap tahun, sebelum ada huru hara atau sesudah ada huru hara, setiap pergantian tahun gue itu tidak pernah ada di Indonesia. Gue itu selalu berlibur pergantian tahun bersama anak-anak tercinta. Ya, jadi kalau ada yang permasalahkan, ya ibunya happy. Ya harus happy guys. Namanya liburan ya harus happy. Masa liburan udah keluar uang banyak nggak happy? Harus happy. Ya ibunya asik pacaran ke Paris, itu namanya fitnah. Karena gue perginya nggak berdua, gue perginya 11 orang. Adik gue bawa, pacarnya adik gue bawa, tim gue bawa, Dea gue bawa, Teteh gue bawa. Jadi yang itu fitnah, nggak boleh fitnah, apalagi udah ada buktinya. Kan ada juga netizen, iya tuh anaknya nggak diurusin tuh, ibunya asik pacaran ke luar negeri, itu namanya fitnah. Itu fitnah. Karena perginya 11 orang. Terus ada yang bilang, iya ibunya asik pacaran, pasti sekamar. Tahu dari mana gue sekamar? Emang lu bisa lihat? Gue liburan 11 orang, gue satu kamar aja tidurnya berempat. Gue, Aska, Arkana, Teteh. Jangan suka fitnah. Ini kita ngasih contoh yang gak baik anak-anaknya. Gue bukan tinggal di Gang Doli ya. Gue gak tinggal di Gang Doli yang harus ngeliatin ke anak-anaknya apa yang dilakukan orang tuanya. Enggak, itu fitnah. Itu juga fitnah. Gue itu dididik ya dari keluarga yang berpendidikan dan tahu betul akan agama. Nggak ada yang ngasih contoh buruk ke anak-anak gue. Kalau misalkan kalian lihat gue pelukan sama pacar gue dicium pipinya, wajar. Di mana yang nggak wajarnya? Kecuali depan anak, gini nih, tuker-tukeran bibir, baru
Ada nggak kalian dapetin video depan anak gua terus ini kulum-kulum bibir? Kan nggak ada. Udah guys, aku mau udahan dulu ya. Mudah-mudahan terbukalah isi otak kalian ya. Memang kalau ngebully gue tuh paling endul sebetulnya, tapi tenang, semua bisa aku jawab dengan baik dan tertata ya. Sekali lagi terima kasih tadi yang sudah kasih gift itu ya. Terima kasih. Nanti aku bakal kasih lagi seperti biasa. Aku kalau lagi gabut suka scroll TikTok, misalkan ada ya nenek-nenek lo kakek-kakek lagi ngaji, selalu aku kasih giftnya balik ke mereka. Terima kasih, thank you so much. Bye.